Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, masih ada waktu bagi kita untuk dapat beribadah. Khususnya pagi hari ini kita boleh datang menghampiri Tuhan, datang menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan, atas segala kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara komitmen, beriman, dan beribadah, hidup ini sebuah pilihan. Hidup ini ditentukan oleh pribadi kita masing-masing. Kita mau sukses, itu ditentukan oleh kita. Kita mau hancur, ditentukan oleh kita. Kita mau menang, itu ditentukan oleh diri kita. Kita mau gagal, itu juga ditentukan oleh diri kita. Di kesempatan pagi hari ini kita belajar komitmen beriman dan beribadah. Kalau berbicara komitmen, nanti kita akan melihat Bapak Ibu dan Saudara. Beda terlibat dengan komitmen. Saya sudah terlibat dalam pelayanan. Beda dengan saya komitmen dalam pelayanan. Kita akan belajar dari Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 28. Saya akan bacakan bagi kita Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dari yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu,
dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka yang di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah, lalu mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesungguhnya sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita melihat komitmen yang dilakukan oleh Yosua dalam beriman kepada Tuhan. Keluarga Yosua memberikan sebuah teladan tentang iman mereka diwujudkan dengan sebuah pilihan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak hanya berbicara saya beriman, tetapi ada praktik nyata yang dinyatakan. Ada wujud nyata yang disampaikan oleh Yosua. Kenapa Yosua menasehati bangsa Israel pada waktu itu? Kondisi keadaan bangsa Israel pada waktu itu sama seperti kita. Gampang berubah-ubah. Ada persoalan berubah. Ada masalah berubah, meninggalkan Tuhan. Begitu jugalah keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka di dalam kesulitan, mereka pergi ke dewa-dewa. Menyembah Baal, menyembah dewa orang Amori, menyembah dewa orang Efrat. Sehingga Yosua dalam usia yang sudah tua, dia tetap mengingatkan firman Tuhan kepada umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari apa yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel? Hal yang pertama yang kita pahami adalah bahwa iman yang melahirkan ajaran. Iman yang melahirkan ajaran. Kenapa iman yang melahirkan ajaran? Roma 10 ayat 17 apa? Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup itu adalah pilihan. Saya katakan tadi waktu pendahuluannya apa? Hidup itu ditentukan oleh kita. Sukses, gagal, berhasil atau tidak, itu ditentukan oleh kita. Orang tua di dalam sebuah keluarga, berhasil anak, sukses anak, melakukan sesuatu yang baik, ditentukan siapa? Anak. Bukan. Ditentukan didikan di waktu kecil. Maka di dalam ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu. Yang perlu kita garis bawahi adalah sampaikan firman Tuhan siang dan malam. Di saat apa? Di saat kita apa? Tidur. Di saat dalam perjalanan. Di saat kita bersama. Kenapa kita sampaikan? Karena tadi Roma 10 ayat 17.
iman anak kita akan tumbuh ketika mendengarkan tentang firman Allah. Anak kita akan mengerti dan memahami apa maksud Tuhan. Dia akan mengerti perjalanan peristiwa kehidupan Tuhan selama di dunia. Mereka akan paham kalau hidupku ini adalah anugerah yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka dikatakan dalam kitab Ulangan, disampaikan kepada bangsa Israel, ingat, sampaikan senantiasa firman Tuhan. Baik itu di saat kamu berbaring, baik itu kamu saat berjalan, baik kamu saat bersama. Artinya apa? Terus menerus ketika ada waktu, sampaikan, nasihati anak. Yosua juga tidak pernah bosan-bosan menyampaikan, menasihati bangsa Israel sampai usia 100 tahun. Kenapa? Sesudah dia menasihati, ini pesan terakhirnya Yosua kepada bangsa Israel. Karena usia 110 dia meninggal. Disampaikan, dipesankan, tidak boleh mendua hati. Hei bangsa Israel, jangan kamu mendua hati. Pilih, tetapkan. Tidak ada tawar-menawar. Di ayat 15 tadi katakan, tidak ada tawar-menawar. Kamu tetapkan sekarang, pilih kepada siapa kamu beribadah. Kepada ilah orang yang ada di sungai Efrat, atau orang Amori yang tempat ini kamu diami katanya. Atau kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu. Jemaat Tuhan, GB Kampung Belakang, kepada siapa kita beribadah? Apakah kepada dunia? Dunia ini menawarkan berbagai hal yang menyenangkan, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita seakan-akan dunia teknologi sekarang seperti apa? Seperti seakan-akan melebihi Tuhan. Semua digampangkan, semua dimudahkan. Lalu kita mau fokus kemana? Fokus kepada keadaan dunia atau fokus kepada Tuhan? Kadang-kadang secara dunia kita bisa malas. Karena apa? Lelah. Untuk apa? Mencari sesuatu. Padahal Tuhan bilang, aku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita sebagai umat Tuhan terlalu sering meninggalkan ibadah? Ingat ibu-ibu, bapak, ibu dan saudara yang terkasih sama Tuhan. Kita sehat, betapa enak. Kalau sakit gak enak, gak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Selagi kita punya kesempatan, tubuh sehat, kuat, maka kita apa? Datanglah beribadah kepada Tuhan. Sempatkanlah waktumu kepada Tuhan. Jangan pernah merasa sia-sia apa yang kita lakukan. Tetapi apa? Ingat firman Tuhan. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak bisa menasehati anak di dalam rumah, sedangkan kita kurang menerima firman Tuhan. Sedangkan di Ulangan tadi disampaikan kepada orang-orang Israel, sampaikan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 kita lihat. Orang Israel pun ketika Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan gagal. Perjalananmu akan gagal. Enggak kan? Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, menasehati anak kita, orang yang di bawah kita tegur, kita nasihati. Tujuannya apa? Untuk kita mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan. Bapak, Ibu dan Saudara yang sudah
berkeluarga, yang sudah punya anak, ingat firman Tuhan. Iman anak itu akan timbul ketika Bapak, Ibu, dan Saudara menyampaikan firman Tuhan itu. Baik itu saat duduk bersamaan, baik itu saat berbaring, baik itu saat dalam perjalanan. Ngobrol aja. Tentang apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan artinya apa? Kita sampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat. Contoh sederhana Bapak Ibu dalam rumah tangga. Pak, beliin dong sepeda. Iya, nanti akan Bapak beli sepeda. Tapi kamu berdoa, karena sumber semuanya itu hanya dari Tuhan. Kalau Tuhan berkati Bapak, maka Bapak bisa beli sepeda bagi kamu. Itu firman Tuhan enggak? Firman Tuhan. Dia akan mendapatkan, intinya apa? Oh, berarti Tuhanlah sumber segala-galanya. Bapakku bekerja, oleh karena Tuhan yang memberkati pekerjanya. Sehingga Bapakku dapat duit. Kan ini sederhana Bapak, Ibu, dan Saudara. Menyampaikan, mengingatkan apa yang dimaksudkan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 tadi. Apa yang dimaksudkan Yosua. Jangan lupa memperkatakan firman Allah. Apalagi kita ada persekutuan. Maka timbullah melahirkan apa? Ajaran. Dia dewasa, dia akan mengingat pesan Bapak Ibu sebagai orang tua. Jangan mencuri anak. Dia akan mengingat. Bapakku, mamaku mengingatkan, mengajarku dari kecil. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Jangan kamu suka jahil ya nak. Itu tidak baik. Tuhan marah. Dia akan ingat. Oh iya, bapakku, mamaku mengatakan tidak boleh jahilin orang lain. Tidak boleh berkata kotor. Kenapa? Tuhan marah. Di mana Tuhan? Kadang bertanya, di mana Tuhan? Ya Tuhan ada di hatimu. Tuhan melihatmu. Ketika dia dewasa, dia akan melihat. Dia akan mengingat apa nasihat orang tua. Yosua pun sama Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam usia tua selalu Yosua menasehati bangsa Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu merupakan napas kehidupan setiap orang percaya. Dan merupakan ungkapan syukur. Memberikan rasa hormat. Pengagungan kepada Tuhan. Bukan sekedar kita datang, tapi kita datang memberikan rasa hormat serta penyembahan kita kepada Kristus yang telah rela mati menebus setiap dosa kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang lain, sama seperti Yosua menyampaikan, mempraktekkan firman yang didapatkan. Perjalanan hidupnya dari Musa, mendampingi Musa. Dia banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sampai kepada usianya 100 tahun. Memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Begitu besar pengalamannya bersama dengan Tuhan Allah Israel itu. Sehingga dia menyampaikan kepada umat Israel, jangan pernah kamu ragukan kebesaran Tuhan Allah. Dia yang menuntun kita, dia yang menyelamatkan kita dari perbudakan, dia yang menuntun kita dalam perjalanan sampai kepada tanah perjanjian yang diberikan kepada kita. Kenapa Yosua bisa melahirkan ajaran kepada umat Israel? Karena dia mengalami perjumpaan, mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah hidup dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi berkat. Kita tidak akan bisa mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Yosua bisa memberikan ajaran kepada bangsa Israel karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Dari bersama dengan Musa sampai kepada usia 100 tahun. Dia alami akan pertolongan Tuhan. Dia rasakan kebaikan Tuhan. Dia rasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menyampaikan ajaran itu. Hai umat Israel, pilih sekarang beribadah kepada siapa kamu. Tapi kalau saya dan keluarga seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu kutetapkan, tidak boleh hanya kepada Tuhan Allah Israel yang sudah menyelamatkan. Sekarang pilihan di tanganmu.
ajaran itu akan bisa lahir. Orang yang mengetahui dan menaati firman Tuhan akan hidupnya berhasil. Coba kita lihat di dalam Mazmur 14. Mazmur 14 ayat 2. Mazmur 14 ayat 2 dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Allah. Apakah ada orang yang berakal budi? Kita semua berakal budi loh. Adakah yang mencari Allah katanya? Allah Bapa memandang, menatap dari sorga ke bawah. Melihat apakah umat-umatnya yang punya akal ini mencari dirinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata Tuhan Allah kita, tapi Dia senantiasa memandang dan memperhatikan kehidupan kita. Iman akan timbul ketika kita hidup bersama dengan Kristus. Ketika kita mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Yosua, imannya timbul karena dia melihat akan keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan yang Tuhan kerjakan. Mulai dari bersama dengan Musa sampai kepada usia 100 tahun. Dan ini merupakan pesan terakhir daripada Yosua. Mengingatkan bangsa Israel untuk mengambil keputusan beribadah kepada siapa? Dia mau menyampaikan, hey, jangan beribadah ke ilah lain lagi, tapi beribadahlah kepada Tuhan. Jadi Yosua sebagai murid, sebagai pengikut daripada Musa pada waktu itu, dalam usia mudanya banyak mengalami rintangan, banyak mengalami tantangan. Tapi dalam usia tuanya, dia menjadi pengajar. Dia memberikan ajaran untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga umat Israel tidak tersesat. Maka dikatakan tadi karena bangsa Israel itu ditanya, didesak, kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Allah orang Amori? Kepada orang yang ada di sungai Efrat? Tidak, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, sebagai komitmen kamu, maka kita tuliskan di dalam sebuah batu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, komitmen itu artinya ada kerelaan, siap mengambil resiko. Itu komitmen. Beda dengan terlibat. Terlibat itu artinya begini Bapak Ibu. Saya terlibat dalam pelayanan. Hanya terlibat. Tapi ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, saya tidak mau. Saya tidak ikutan. Berarti apa? Tidak komitmen. Tapi orang komitmen itu mempunyai kerelaan. Siap apapun resikonya, saya akan ikut Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, anak manusia tidak punya tempat. Ketika orang berkata, saya mau ngikut engkau Tuhan. Tapi anak manusia tidak punya tempat. Lalu berpikir dia, waduh, untuk meletakkan kepala aja tidak ada. Bagaimana? Artinya apa? Kalau kita mau komitmen mengikut Tuhan, apapun situasi, apapun keadaan, apapun kondisi, harus siap sedia. Tidak pernah menyerah. Yosua dalam usia mudanya sampai kepada usia 100 tahun. Banyak tantangan yang dihadapi. Peperangan melawan Gibeon. Menyeberangi sungai Yordan. Memasuki tanah Kanaan. Ada banyak hal rintangan yang dilakukan. Tapi dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Sehingga dia dengan imannya melahirkan ajaran. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 111 ayat
119 ayat 11, orang yang menyimpan firman Tuhan di hatinya. Mazmur 19 ayat yang ke-11. 119 ayat 11. Raja Daud mengatakan demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan ada di hati Raja Daud. Sehingga apa? Tidak berdosa. Maka saya sampaikan tadi kepada kita semua yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, didiklah sejak dini anak kita dengan firman Allah. Sejak dini disampaikan firman itu kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kelak dia tumbuh dewasa, dia tidak gampang tergoyahkan. Apalagi zaman sekarang, banyak tantangan, banyak godaan yang menghantam anak-anak muda, yang menghantam generasi sekarang. Apa? Gadget, HP. Seperti apa? Game. Yang menguasai otak pikiran anak-anak sekarang apa? Game. Tidak melihat ke depan, bahwa ke depan itu sangat sulit keadaan. Tidak mereka memikirkan, nanti akan apa? Dunia kita akan dikuasai dengan bahasa Inggris. Bukan lagi bahasa Indonesia. Tapi ada enggak anak-anak kita berpikir ke situ? Saya akan mempersiapkan diri untuk mampu menguasai bahasa. Tidak kan? Kenapa? Karena sudah nyaman dengan gadgetnya tadi. Maka kita sebagai orang tua, untuk kita boleh menikmati kebahagiaan dalam masa tua kita nanti, mulai sekarang, mulai dini, lahirkan iman, sampaikan ajaran-ajaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa berdiri kokoh. Apapun situasi, apapun keadaan, tetap mereka mengandalkan Tuhan. Kenapa? Iman yang kita timbulkan di dalam hati anak-anak itu. Lewat apa? Lewat ajaran firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Ada banyak menyangkut dengan firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat menghajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu. Artinya, firman Tuhan harus tinggal di hati kita. Dari mana kita dapatkan firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita malas baca firman Tuhan di rumah. Maka diri ibadahlah, datanglah komsel kah, doa malam kah. Kenapa? Di situ ada firman Tuhan. Mungkin di rumah kita malas sendiri, ya kan? Tapi kalau di rumah tangga kami selalu baca firman Tuhan. Punya Alkitab masing-masing digaris. Doa bersama, baca Alkitab. Ketika mereka bertanya, kita jelaskan. Mulai dini kita harus sampaikan. Kita bangun persekutuan. Supaya apa? Mereka terbiasa. Kadang-kadang kalau udah mereka ngantuk, Pak, kita nggak doa. Ayo kita berdoa bersama.
Untuk apa? Untuk melahirkan iman mereka. Jadi Rasul Paulus mengatakan apa? Biarlah segala perkataan Kristus dalam segala kekayaan ada di hati kita. Baru di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, dari kecil, ya, dari kecil kita sudah mengenal hukum Taurat. Saya bacakan bagi kita. 1 Timotius 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang perlu kita garis bawahi adalah, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil, ada banyak orang Kristen, dari kecil udah Kristen. Dari dia lahir, udah jadi orang Kristen. Kenapa? Bapak mamanya Kristen. Tapi tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kenapa? Bapaknya selalu di mana? Di warung kopi. Di kode tuak. Ya kapan dia menyampaikan firman Tuhan? Ya dia datang, orang tuanya bapaknya datang. Ya, ambil dulu makan. Hanya gitu kan? Tapi beda kita yang ada di sini. Tidak sama kita. Kita adalah umat-umat pilihan Allah yang sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bagian yang pertama, iman yang melahirkan ajaran. Ambil komitmen kita, ambil keputusan. Ibadah harus didasari rasa takut akan Tuhan. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti akan beribadah kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan terus menghormati Tuhan, melayani Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun kendalanya, akan terus beribadah kepada Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan persekutuan. Itu orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan harus berasal dari hati yang tulus, ikhlas, harus dilakukan dengan setia. Badan dengan tulus ikhlas artinya dengan kerelaan, dengan sungguh-sungguh, penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Tidak ada kepura-puraan. Itu kata ibadah. Ada banyak orang Kristen ibadah pura-pura seperti rutinitas, hanya melayani. Seakan-akan wow. Padahal apa yang dilakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Ibadah yang Tuhan mau adalah tidak pura-pura atau tidak ingin dilihat atau dipuji atau disanjung oleh orang. Tapi biarlah kiranya Tuhan yang menyanjung kita. Engkaulah anakku. Engkau luar biasa. Pelayananmu hebat. Itu yang Tuhan yang perlu kita mau. Tuhan yang memuji kita. Tuhan yang menyanjung kita. Bukan orang lain. Oleh sebab itu lakukanlah segala ibadah kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Harus menyerahkan diri. Keluarga harus beribadah kepada Tuhan. Dan tidak ada tawaran lagi di ayat 15 tadi. Pilih ibadah kepada siapa? Kepada Tuhan Allah Israel atau kepada Tuhan kita yang telah mati menebus dosa kita. Atau kepada dunia yang menawarkan sesuatu menurut tubuh, menurut daging enak. Tapi pada kekekalan hidup kita merana dan kesakitan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 29 sampai 22 sampai 29 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3 mengatakan kepada orang tua berperan untuk menjadi pemimpin,
mengambil keputusan, mengayomi keluarga, melindungi keluarga, dan orang tua sebagai guru bagi anak-anak. Supaya apa? Orang tua dalam usia tuanya nanti menikmati berkat Allah, menikmati kebahagiaan, menikmati tawa canda bersama dengan anak. Kenapa? Karena kita sudah sejak dini kita sudah menjadi guru bagi mereka. Sama halnya kayak kita di sekolah. Banyak karakter anak, tapi kita berusaha membuat dia menjadi anak yang baik. Bapak Ibu dan Saudara, saya bersyukur sekali. Udah kelas 8, udah naik kelas 9, tapi masih dapat kado dari anak-anak. Dulu kelas 7, wali kelasnya saya. Tapi sesudah mau kelas 8, mau kelas 9, Pak, ini kenang-kenangan untuk Bapak. Ada banyak anak-anak memberi, bukan anak wali kelas 7, tapi anak yang sudah mau kelas 9, yang kelas 8. Kita tidak menyangka orang kita bukan wali kelasnya. Tapi itulah, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita akan menuai kelak. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai orang tua, didiklah anak kita, timbulkan iman dalam hidup anak-anak kita. Kelak kita akan melihat. Itu orang lain loh. Di sekolah. Ini anak yang kita lahirkan, anak yang kita besarkan, maka didik, arahkan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita akan menikmati kebahagiaan yang penuh sukacita daripada Tuhan. Yosua pun meneladani hal itu. Bahwa imannya harus dipraktekkan, menyampaikan kepada orang lain. Sama halnya kita sebagai orang tua. Iman yang kita dapatkan harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Apakah kita tidak merindukan kebahagiaan usia tua kita? Dirawat anak, dijagai anak. Ma, mau kemana ma? Mau ke Israel. Ayo ma, saya akan belikan tiket. Betapa bahagianya umur kita pun akan panjang. Bahkan usia kita pun sampai 100 tahun akan tercapai. Kenapa? Karena kita menikmati sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Maka kita sebagai orang tua, firman Tuhan mengingatkan kita, Yosua mengingatkan kita, timbulkan iman anak-anak kita lewat pengajaran akan firman Tuhan. Supaya kita menikmati keberhasilan itu. Sebagaimana juga di Yosua 1 tadi kan, ketika kita memberikan firman Tuhan itu siang dan malam kepada anak kita, maka keberhasilan dan keberuntungan yang kita dapatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua adalah iman yang menumbuhkan komitmen. Ketika lahir sebuah iman, akan ada sebuah komitmen. Kenapa? Sudah kuat. Sebuah pohon yang sudah ada akarnya, dia akan kuat. Sekali topan badai pun meniupnya akan kuat. Kenapa? Karena imannya yang sudah tumbuh. Coba kalau pohon yang baru kita tanam lalu angin. Tumbang dia. Kenapa? Belum ada akar. Iman yang menumbuhkan komitmen. Karena sudah ada iman dalam diri kita sebagai orang Kristen. Sebagai umat pilihan Allah. Maka kita akan punya komitmen. Komitmen itu apa? Kerelaan. Kesediaan. Dibayar nggak masalah. Nggak dibayar juga nggak masalah. Hidup menderita juga nggak apa-apa. Yang penting aku melayani Tuhan. Yang penting aku hidup bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya komitmen. Beda dengan terlibat. Banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan hanya terlibat. Tidak ada komitmen di dalam melayani. Tapi dibutuhkan Tuhan adalah komitmen. Apapun situasi, apapun keadaan, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap setia ibadah. Mau ada persoalan dalam rumah tangga kami, ada persoalan ekonomi dalam keluarga kami, tetap kami mau melayani Tuhan. Itu namanya komitmen. Siap mengambil resiko. Tapi orang yang hanya melibatkan diri, ketika dia kondisi ekonominya tidak baik, dia akan undur dari persekutuan.
dia akan undur dari pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan yang berhasil memerlukan komitmen. Komitmen sepenuh jiwa yang dipegang teguh, yang dihormati secara kekal terhadap asas-asas yang kita tahu adalah benar dalam perintah-perintah yang telah Allah berikan. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan. Asas-asas itu adalah aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita komitmen tetap mau setia kepada Tuhan, maka kita akan melihat keberhasilan itu. Di dunia ini banyak pilihan yang bisa saja menggoda manusia untuk tidak lagi menggantungkan iman kepercayaannya kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi. Dunia menawarkan hal-hal yang membuat iman kita lemah. Yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ambil sebuah komitmen. Saya tetap setia apapun keadaan. Saya tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saya merasa sedih kalau kita doa. Padahal itu doa itu kan untuk membangun iman kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tapi hanya bisa dihitung, hanya pengerja. Harapan kita itu bagaimana jemaat Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Ya ketika kita berdoa, berdoalah, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Nggak tahu apa alasan jemaat Tuhan di tempat ini. Kok ibadah doa itu sangat susah. Takut kali ditunjuk sebagai pendoa. Percaya Bapak Ibu, kalau ditunjuk sebagai pendoa, ya doakan apa yang Ibu tahu. Roh Kudus yang memimpin. Dan nggak mungkin pertama Bapak Ibu datang berdoa, pertama datang, nggak langsung ditunjuk dong. Ya kan? Kita mau belajar membangun kerohanian jemaat. Lewat apa? Doa. Lewat apa? Komsel. Komsel, puji Tuhan, bertumbuh. Ya, sudah mulai bergerak komsel. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kalau ketika kita digabung komsel, tidak ada yang tergabung? Apakah di sana orang-orang tua, di sana anak-anak muda, di sana bapak-bapak yang baru menikah. Nggak tahu apa alasannya. Padahal disitulah kita apa? Bertumbuh. Kan komitmen. Iman yang menumbuhkan komitmen. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bertanya, sudah berapa tahun, sudah berapa lama menjadi pengikut Kristus? Sehingga tidak ada komitmen, saya mau tetap setia. Harusnya apa? Dalam usia kita mengikut Kristus, harusnya apa? Udah tumbuh itu komitmen. Tidak gampang lagi apa? Diombang-ambingkan oleh badai persoalan, keadaan. Mari kita dalam usia ini, usia gereja sudah 21. Ya kan? 21 ya? 21 tahun. Artinya apa? Udah usia dewasa ini gereja, tapi masih gampang, masih muda kita jemaat Tuhan terombang-ambingkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan masih diragukan. Bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan? Kesetiaan kita pun masih diragukan oleh Tuhan. Saya bukan menghakimi. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan kehidupan dunia. Karena dunia ini menawarkan sesuatu yang membuat kita lemah. Yang membuat kita jatuh. Kesusahan terjadi kepada bangsa Israel. Pada waktu Nebukadnezar. Ya. Ada 3 pemuda. Tapi mereka berkomitmen. Siapakah itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Iman yang ada dalam diri mereka menumbuhkan komitmen.
Kami tidak mau menyembah patung oleh Tuanku Raja, sekalipun itu emas. Kalau kau nggak sembah, kamu masuk dalam perapian. Nggak apa-apa. Kalau Tuhan Allah kami menyelamatkan kami, maka kami selamat. Kalau memang Tuhan Allah kami tidak mau menyelamatkan kami, ya sudah, berakhir hidup kami. Mereka komitmen, berani ambil resiko. Inilah yang dimaksud. Iman yang menumbuhkan komitmen. Siap ambil resiko. Apapun situasinya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ya kan ada. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Kalau kita lanjut. Tidak dapat kita balas kebaikan dan kasih Tuhan. Tak cukup. Lalu kenapa kita tidak mau ambil resiko dalam mengikut Yesus? Sederhana Bapak Ibu dan Saudara. Nanti Bapak Ibu baca dalam Daniel 3 ayat 13, 15, 17, 18. Mereka komitmen tetap tidak mau menyembah patung itu. Kita kondisi ekonomi kita rosot, ya kita gencar. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan kita yang mengejar berkat. Tapi biarkan berkat itu mengejar kita. Artinya apa? Dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang Kristen tidak pernah menaati firman Tuhan itu. Mereka banyak orang Kristen di luar sana hanya memikirkan dengan logikanya. Itu kata pendeta. Itu kata hamba Tuhan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Maka utamakan Tuhan dalam segala hal. Komitmen. Apapun situasi, apapun keadaan. Relakan, tinggalkan segala sesuatunya. Aku tetap setia. Aku tetap cinta. Berbicara malas. Capek. Bapak Ibu. Sama. Apalagi akhir-akhir ini. Banyak banget kerjaan. Kadang sampai jam 12 kerja. Pegang laptop di rumah. Kenapa? Terus kita menunda persekutuan kita? Enggak. Pergi dulu gereja. Kadang habis komsel, ada tugas yang harus dikerjakan, saya kerjakan sampai jam 12. Besok pagi di print di sekolah, serahkan. Yang penting udah kita datang kepada Tuhan. Komsel, doa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara berbicara kita capek lelah, semuanya capek lelah. Tapi Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Amin. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Lihat Yosua. Ketika dia disuruh oleh Allah. Yosua, bersiap engkau menggantikan Musa. Aduh, jangan Tuhan. Malas aku melihat ini bangsa Israel. Kenapa? Waduh, keras kepala. Waduh, susah dikasih tahu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Aku akan menyertai engkau. Sebagaimana aku menyertai Musa. Artinya apa? Kalau menurut kemampuan kita, terbatas. Tapi kalau kita libatkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita, maka Tuhan yang bertindak, maka Tuhan yang berperang. Yang memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita iman yang menumbuhkan komitmen. Tetapi apa yang diputuskan oleh Yosua dengan seisi rumahnya menyatakan sebuah komitmen yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dengan perkataan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen yang luar biasa yang diambil oleh Yosua di tengah-tengah bangsa Israel. Pernyataan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Merupakan komitmen yang penuh seseorang kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, mari renungkan. Kita mau beribadah kepada siapa? Kita mau komitmen enggak? Tetap setia dalam ibadah. Setia enggak di dalam persekutuan kita? Jangan pernah kita meragukan akan kuasa Tuhan. Mampu menjangkau setiap aspek kehidupan kita. Allah kita sanggup. Allah kita luar biasa.
ambil komitmen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagian yang ketiga yang kita perlu renungkan, iman yang menghasilkan dampak. Rupanya iman yang teguh, yang penuh dengan komitmen, yang ditularkan kepada orang lain. Maka bangsa Israel itu pun memutuskan, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah lain. Karena komitmen yang diucapkan Yosua, bangsa itu pun mendapatkan pengaruh yang baik dan mendapatkan teladan untuk ditiru. Bapak, Ibu, dan Saudara, makanya saya katakan tadi, kita sebagai orang tua, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan firman Tuhan kepada anak kita, maka mereka akan melakukan di dalam kehidupan mereka. Tapi banyak orang tua tidak menjadi teladan. Contoh sederhana, jangan merokok nak. Tapi apa? Bapaknya merokok. Nah, kamu ke gereja, tapi bapaknya nggak ke gereja. Santai di rumah, ngopi, ngeteh. Tapi yang dimaksudkan firman Tuhan adalah ketika kita mengucapkan kata itu, maka kita lakukan di depan anak. Itulah yang menjadi teladan. Itulah yang akan ditirukan oleh anak. Contoh di rumah kita. Berdoa. Mereka lihat bapaknya berdoa. Karena mereka lihat sering bapaknya berdoa sehingga apa? Mereka tidak lupa berdoa. Mau tidur, mau bangun. Kenapa? Mereka lihat, oh bapakku berdoa. Bahkan siang pun bukan waktunya tidur, berdoa. Mengenaikan pujian. Sehingga mereka melihat, oh bapakku aja berdoa. Apa yang kita lakukan itulah yang ditirukan oleh anak. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, yang sudah berkeluarga, mari berikan teladan bagi anakmu. Didiklah. Tumbuhkan iman mereka. Sehingga dengan iman itu menimbulkan komitmen. Akan menghasilkan buah yang matang. Buah kebahagiaan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini mulai menjadi perenungan bagi kita. Mari kita pilih beribadah kepada Tuhan Allah kita yang sudah rela berkorban mati menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.